Pemirsa, kita akan membahas mengenai masalah ini dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan Andre Vincent Wenas, Ketua DPP PSI. Selamat sore, Mas Toto, Pak Andre. Selamat sore, Rara. Oke, baik, pertanyaan pertama kita ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, jalan instan Ya, Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, apakah kental dengan pengaruh Jokowi? iya, kalau saya tidak ingin melihat dari sisi itu ya, kita hanya akan menduga-duga kalau terkait dengan cawe-cawe. Tetapi katakanlah kita mau bicara positifnya dulu seperti yang teman-teman PSI katakan, memang anak muda berani masuk dalam sistem, lalu kemudian bagaimana regenerasi ketua umum, sudah 3 ketua umum dimiliki PSI, itu bisa diapresiasi. Tapi catatan kritisnya adalah, yang pertama saya pikir pertanyaan mengenai mekanisme instan tadi. Ada seseorang baru 2 hari menerima KTA, langsung tiba-tiba lompat menjadi ketua umum. Dalam konteks fungsi partai politik rekrutmen dan kaderisasi yang selama ini sering dikritik dan harusnya bisa diharapkan bisa dilakukan terobosan oleh partai progresif anak muda, ternyata malah dilakukan pada skala yang lebih ekstrim, seperti yang dikritik selama ini. Yang kedua, saya pikir ini terkait dengan bagaimana pertanyaan mengenai Jokowisme yang sering digaungkan oleh teman-teman PSI. Saya senang sebetulnya melihat Jokowisme digaungkan kalau bisa diterjemahkan menjadi sebuah nilai-nilai. Entah itu berbicara mengenai prinsip dalam hilirisasi, bicara mengenai bagaimana kinerja seorang Jokowi mereformasi birokrasi, dan lain-lain. Tapi kalau kemudian ini diterjemahkan malah menjadi keberadaan keluarga Pak Jokowi langsung, Oke, saya pikir itu yang akhirnya dikritik ketika oke, kemudian politik dinasti diterjemahkan dalam sebuah isme. Padahal kalau kita lihat misalnya salah satu statement dari yang sekarang menjadi sekjen kembali, Raja Juli Antoni 2015 itu jelas sekali mengatakan kita harus membunuh politik dinasti demi demokrasi. Yang oke. ketiga, catatan kritisnya, dan ini juga menjadi penyakit di dalam alam demokrasi Indonesia, demokrasi yang sifatnya masih prosedural, yaitu demokrasi kultus. Kita berhenti pada level sosok. Kita tahu katakanlah ada sebagian partai-partai atau elit-elit yang merasa cukup nyaman dengan terobosan yang dibuat oleh Pak Jokowi, tapi yang kita juga harus jaga bersama adalah jangan sampai kemudian itu berujung pada upaya pengkultusan, apalagi kemudian dibangun sebuah sistem demi pengkultusan tersebut. Karena kalau itu yang terjadi, ya balik lagi kita mundur. Padahal balik lagi, ketika partai ini mengklaim dirinya sebagai partai anak-anak muda, harusnya ide-ide progresif yang berani menerabas hal-hal yang selama ini sering dikritik dalam partai-partai lama itu harusnya tidak diulang, apalagi kemudian dilakukan pada skala lebih ekstrim. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.